Selamat hari Minggu Bapak Ibu. Sebelum kita beribadah, mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang kita berkumpul di tempat ini memuji dan memuliakan Tuhan. Saat ini kita memasuki minggu pertama setelah Trinitatis, Tritunggalan Allah. Dialah yang menjadikan kita, yang menyelamatkan kita, dan yang memelihara kita. Terpujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang telah menjadikan kita. Topik minggu kita hari ini adalah jauhilah ketamakan. Topik ini memberi pesan kepada kita semua supaya tetap hidup bersyukur kepada Tuhan. Terpujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang telah menjadikan kita. Marilah kita bersatu di dalam persekutuan yang kudus ini bersama dengan Allah di tengah-tengah jemaatnya. Kita satukan hati dan pikiran kita memuji dan memuliakannya. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 27 ayat 1 dan 2. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini, di hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus. Dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami di dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau di dalam Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 110 ayat 1.
pertama setelah Trinitas ini tertulis dalam 3 Yohanes 1 ayat 11. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Marilah kita bersama-sama berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 162 ayat 1. Sampai selama-lamanya. Oleh karena kami dan seluruh gerejamu telah menerima pengasihan-Mu, kami penuh sukacita karena Engkau telah memperlihatkan dan menyatakan diri-Mu, kasih dan pengasihan-Mu, kelapangan hati-Mu, keampunan dosa, kehidupan yang kekal, serta surgawi, serta penghukuman-Mu kelak. Semuanya itu tidak ternilai karena yang tidak pernah dipahami manusia, Engkau ungkapkan kepada kami. Yang belum pernah dilihat manusia, Engkau nyatakan kepada kami. Yang tidak pernah dirindukan manusia, Engkau anugerahkan kepada kami. Yang tidak dapat diberikan dunia ini, Engkau limpahkan kepada kami. Oleh karena itu, kami menyerahkan kepadamu tubuh, jiwa dan roh, dan segala yang ada pada kami. Ampunilah dosa kami oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Ya Tuhan, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, ampunilah dosa kami. Ya Tuhan, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami berterima kasih atas pengasihan-Mu yang telah menjadikan kami menurut gambar dan rupa-Mu untuk berkuasa atas segala ciptaan-Mu. Engkau memberkati kami, beranak cucu, memenuhi bumi, dan kami hidup dari ciptaan-Mu. Tetapi Tuhan, kami sering tidak bersyukur atas apa yang telah Engkau berbuat dalam hidup kami. Kami tidak memelihara ciptaan-Mu. Kami hanya mementingkan diri kami sendiri, sehingga ciptaan-Mu tidak menjadi berkat bagi kami. Sebaliknya, menjadi sumber malapetaka bagi kami. Terjadilah banjir dan longsor, hutan semakin habis, air dan sungai menjadi kotor, laut dan udara sudah tercemar. Kasihanilah kami dan biarlah kami semakin sadar dan mau menjaga dan merawat bumi ini, sehingga Engkau termulia atas segala ciptaan-Mu. Ya Tuhan, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, ampunilah dosa kami. Ya Tuhan, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, pada masa sekarang ini begitu beratnya penderitaan yang kami hadapi oleh karena pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan segera berlalu penderitaan ini dari hadapan kami. Hanya pengasihan-Mu lah yang kami harapkan untuk mengakhiri dan memenangkan kami menghadapi penderitaan ini. Sekarang Tuhan, sesuai dengan petunjuk pemerintah, kami akan memasuki tatanan kehidupan baru yang disebut dengan New Normal Life, berdasarkan dengan COVID-19, berdamai dengan COVID-19. Dengan kepasrahan kami menyampaikan kehadapan-Mu, sertailah kami,
Tuhan, supaya tetap berhati-hati dan waspada melanjutkan hidup kami. Tidak anggap remeh, tetapi tetap menaati aturan yang berhubungan dengan itu, supaya tidak salah langkah sehingga menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan. Kami percaya kalau kami tetap di dalam doa dan mengikuti segala aturan yang ditetapkan, kami akan bersukacita menjalaninya. Engkaulah yang mendahului langkah kami, dan kami akan mengikutimu. Ya Tuhan, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil namamu, karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihanilah dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, menghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Hari ini tertulis dalam Amsal 22 ayat
ayat 22 sampai 29. Janganlah merampasi orang lemah, karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah. Supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 516 ayat 2. Bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita kepada Tuhan seperti saudara-saudara kita seimam di dunia ini. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Warta Jemaat buat kita hari ini Minggu 14 Juni 2020. Minggu hari ini adalah minggu pertama setelah Trinitatis atau Ketritunggalan Allah. Topik minggu, jauhilah ketamakan. 2. Video streaming dihimbau kepada seluruh perhalado HKBP Seresot Helvetia Sada untuk dapat membagi men-share video streaming ibadah minggu pertama setelah Trinitatis 14 Juni 2020 ke semua grup media sosial yang ada di setiap week, termasuk pengurus-pengurus kategorial yang ada di HKBP Seresot Helvetia Sada, dan kepada jemaat yang ingin mendownload langsung video streaming tersebut dapat mengunjungi Facebook dengan nama akun HKBP Melati Resort Helvetia Sada.
3. Pemberitahuan kepada Bapak Ibu Perhalado HKBP Saresot Helvetiasada di tempat. Salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita dan memberkati pelayanan kita semua. Amin. Menyikapi isu-isu yang berkembang akhir-akhir ini tentang ibadah di gereja, di mana beberapa distrik yang ada di HKBP telah mengumumkan secara resmi ibadah di gereja akan dimulai tanggal 7 Juni 2020 dengan ketentuan harus mengikuti protokoler kesehatan dan protokoler pemerintah. Untuk itu kami beritahukan, 1. Kami akan berkoordinasi minggu ini kepada Preses HKBP Distrik 10 Medan Aceh mengenai hal tersebut. Dan kalaupun hal ini diperbolehkan, Perhalado akan membicarakan melalui rapat Perhalado bagaimana tekniknya, dan seluruh jemaat harus mampu memahami keadaan ini yang memaksa kita memasuki era baru yang yaitu new normal. 2. Kalaupun ibadah dibuka di gereja, kegiatan tersebut belum normal seperti biasa. Untuk itu gereja tetap mempersiapkan tata ibadah minggu keluarga dan ibadah pertangyangan untuk setiap keluarga. Demikian juga video streaming akan kami tayangkan melalui YouTube HKBP melatih setiap minggu sampai ibadah bisa berjalan normal. 3. Karena kegiatan video streaming masih kita lakukan, untuk itu petugas pelayan ibadah minggu untuk video streaming selama bulan Juni 2020, mari kita lihat di warta hari ini. Demikian warta jemaat kita hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, kami mengucap puji syukur di hadapan-Mu melalui anak-Mu Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur atas berkat dan karunia Tuhan yang selalu menyertai kami dalam setiap saat. Hingga saat ini kami masih bisa melakukan ibadah kami di rumah kami masing-masing karena COVID-19. Dengan ini ya Bapak, kami datang ke hadapan. Lenyapkanlah ya Bapak virus corona dari muka bumi ini, agar kami bisa melaksanakan kegiatan kami masing-masing sesuai dengan kehendak-Mu. Bapak di dalam surga, kami datang ke hadapan-Mu untuk mengucap puji syukur ya Tuhan, di mana jemaat-Mu dan juga Perhalado-Mu Tuhan masih dalam keadaan sehat semua. Sekarang Tuhan kami mengucap puji dan syukur, itu semua karena belas kasihan-Mu kepada kami. Bapak kami di dalam surga, saat ini Tuhan kami pasrah, kami serahkan semua kehidupan kami dalam tangan pengasihan-Mu. Kami serahkan semua jiwa dan raga kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Pimpinlah kami Tuhan dalam setiap langkah hidup kami. Pimpinlah kami Tuhan agar kami dapat melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Bapak di dalam surga, mungkin jemaat-Mu ada yang masih mengadak, mungkin jemaat-Mu Tuhan ada dalam keadaan sakit, mungkin berbaring di rumah sakit ataupun di rumah. Kami bawa ke hadapan-Mu ya Tuhan. Berkati makanan, minuman dan obat
biar mereka cepat sembuh ya Tuhan, agar kami dapat berkumpul kembali bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Bapa kami di dalam sorga, sebentar lagi ya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Amang Pendeta. Berkati Amang itu Tuhan, agar firman yang disampaikannya dapat kami terima, dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di dalam surga, begitu juga Tuhan, semua jemaat-Mu dimanapun mereka berada, tetap dalam perlindungan Tuhan. Bapa yang baik di dalam surga, saat ini Tuhan, setiap langkah kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Pimpinlah kami Tuhan dalam setiap langkah kami. Pimpin kami Tuhan dalam setiap kegiatan kami. Jauhkan segala mara bahaya ya Bapa. Tetapi berikan kami yang hikmat dari Tuhan, agar kami dapat melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan atas semua berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Jauhkanlah kami dari segala mara bahaya. Tuntun kami Tuhan di dalam kasih setia-Mu. Roh-Mu yang kudus itu selalu menuntun kami, yang tinggal di dalam hati dan pikiran kami, agar kami tetap dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah kebaktian kami ini. Kami manusia berdosa, ampunkan kami dari segala dosa kami Bapa, agar kami layak menerima berkat yang akan Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam anak-Mu Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 392 ayat 1 sambil menyerahkan persembahan 1A dan 1B. Kita berdoa, damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di kebaktian kita pada minggu pertama setelah Trinitatis yang tertulis dalam Evangelium Injil Lukas pasal yang ke-12, dimulai dari ayat 13 sampai ayat 21. Demikian firman Tuhan. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah
tergantung daripada kekayaannya itu. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpul harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, semua orang punya cita-cita menjadi orang kaya. Itu wajar dan lazim. Dan tidak satu orang pun yang menginginkan dan punya cita-cita di dalam hidup ini menjadi orang miskin. Orang Batak dalam filosofinya punya tujuan dan punya cita-cita di dalam bahasa Batak menjadi memiliki 3 hal: hasanapun, hagabion, hamora. Punya kekuasaan, punya keturunan banyak, dan memiliki harta yang banyak. Itu merupakan cita-cita orang Batak. Itu tidak salah, saudara-saudara, kalau kekayaan tersebut didapatkan dari hal yang wajar dan baik. Banyak orang punya cita-cita menjadi orang kaya dan melakukan cara-cara yang tidak benar. Dia punya banyak harta tapi hasil korupsi. Itu tidak diinginkan Tuhan, saudara-saudara. Ada orang merasakan bahwa dia sudah memiliki banyak harta. Dia mengatakan, aku akan bahagia dan tenang karena saya sudah memiliki banyak harta, banyak uang, dan banyak kekayaan. Itu tidak benar. Hidup manusia tidak tergantung kepada harta, tetapi hidup manusia diatur oleh Tuhan. Hidup manusia tidak diatur oleh manusia. Manusia jangan lupa, yang menjamin kehidupan kita bukan harta. Yang menjamin kehidupan manusia bukan manusia, tetapi yang menjamin kehidupan manusia adalah Tuhan sendiri. Saudara yang terkasih, ada yang mau kita perhatikan dalam nas ini. Ketika seseorang bertanya kepada Yesus, dia mengatakan, Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Kita lihat dalam ayat 13. Yesus merespon apa yang dikatakan oleh seseorang tadi. Dan Yesus berkata kepada dia, siapakah yang mengangkat aku menjadi hakim dan pengantara atas kamu? Saudaraku, Yesus tahu apa yang diinginkan oleh seseorang itu. Walaupun permohonan seseorang tadi sangat lembut dan enak didengarkan, tetapi ada hal yang kita lihat, seolah-olah dia korban ketidakadilan. Padahal yang ia inginkan adalah supaya Yesus terlibat di dalam pembagian warisan tadi.
Saudara-saudara, biasanya tradisi Yahudi hanya anak laki-laki lah yang mendapatkan warisan dari orang tuanya, dan anak sulung yang mendapatkan hak istimewa akan mendapatkan 2 kali lipat dari nilai warisan dari orang tuanya. Pembagian warisan tersebut dapat menimbulkan ketidakharmonisan di tengah-tengah keluarga, karena yang mendapatkan warisan hanya anak laki-laki. Yesus merespon permohonan seseorang tadi dengan berkata, "Siapakah yang mengangkat aku menjadi hakim dan pengantara atas kamu?" Saudaraku, Yesus menjelaskan identitasnya. Dia adalah seorang guru yang mengajar banyak orang, dan dia tidak pernah memposisikan dirinya menjadi pembela kasus seseorang karena warisan, atau tidak pernah mau mengurusi kepentingan pribadi seseorang. Dia adalah seorang guru dan tidak mau diatur oleh siapapun, termasuk seseorang tadi. Dia tidak mau menjadi agen demi pesanan klien untuk menjadi makelar kasus, karena ia sudah tahu betul apa yang di hati seseorang tadi. Kesempatan itu dipakai Yesus untuk mengingatkan mereka tentang ketamakan atau kerakusan. Jemaat yang terkasih, Yesus mengingatkan mereka supaya berjaga-jaga dan waspada terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung dari kekayaannya. Berjaga-jaga di dalam bahasa Yunani sering disebut apate, artinya berjaga-jagalah, perhatikanlah. Perkataan ini harus dilakukan oleh orang yang mendengarkan Yesus, supaya terus-menerus mampu menjaga diri, supaya jangan jatuh ke perilaku ketamakan. Kata tapak berasal dari bahasa Yunani pleonexia, yang artinya keinginan yang tak terpuaskan untuk memiliki apa yang seharusnya menjadi milik orang lain. Berkeley mendefinisikan sebagai sikap yang mengejar kepentingan pribadi dengan mengabaikan hak-hak orang lain tanpa pertimbangan kemanusiaan. Ini menjadi peringatan dari Yesus buat anak-anak Tuhan, termasuk kita semua, supaya mampu menjaga diri agar jangan dirasuki ketamakan harta duniawi. Tidak mengatakan bahwa harta dan uang tidak baik atau harta dan uang adalah jahat, tidak. Tetapi hati manusia yang telah dirasuki ketamakan, itu yang tidak diinginkan Yesus. Orang yang selalu mengharapkan warisan atau harta adalah orang yang paling rakus harta dunia. Jemaat yang terkasih, kita melihat perumpamaan Yesus tentang orang kaya yang bodoh. Kenapa disebut orang kaya yang bodoh? Karena di tengah-tengah kekayaannya ia kehilangan kepekaan mengenai apa yang sebenarnya penting. Ia mengira bahwa orang kaya ini dapat mengendalikan hidupnya. Orang kaya ini sangat bersikap mengkonsentrasikan segala sesuatu pada diri sendiri. Orang kaya ini menyombongkan dirinya. Ia malah menolak berbagi kepada orang lain. Ia tidak memperhitungkan Allah dan lupa akan kematiannya. Maka Yesus mengatakan dia adalah orang bodoh. Kenapa Yesus menyebut orang kaya yang bodoh? Karena dia tidak mampu menyadari kehidupannya, bahwa hidupnya adalah pinjaman dari Tuhan, dan kini pemilik atau Allah ingin menarik yang dipinjamkannya atau hidupnya.
Saudaraku, apakah kita menyerahkan diri pada suatu kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian? Apakah hidup itu tidak bermakna? Yesus berbicara tentang kehidupan yang berkelimpahan. Seperti apa hidup yang berkelimpahan? Yang berkelimpahan yang dijanjikan Yesus telah mengalahkan perhambaan kepada dunia. Dunia tidak boleh disangka, tetapi harus ditaklukkan. Yesus ingin mengingatkan kita agar menjadi orang yang licik, tetapi menjadi orang yang bebas, aman, dan mempercayakan diri ke tangan Allah. Dan hanya Allah yang mengendalikan hidup kita. Jemaat yang terkasih, kita sedang memasuki yang disebut dengan new normal life. Kita masuk dalam tatanan kehidupan baru. Banyak orang bertanya seperti apa new normal ini. Kita sudah melihat betapa hebatnya COVID-19 ini merubah tatanan kehidupan manusia. Mulai dari kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan bahkan agama. Pemerintah mengatakan kita harus berdamai dengan COVID-19. Sebagai anak Tuhan, jangan mempercayakan hidupnya kepada kekuatan dunia, kepada harta dunia, tetapi percayakanlah hidupmu hanya kepada Tuhan yang pemilik hidup ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Bapak di surga atas firman yang kami dengar pada hari ini. Kekayaan adalah titipan dari Tuhan. Yang mempunyai hidup dan yang menjamin hidup kami hanyalah Tuhan. Kami serahkan hidup dan kehidupan kami hanya kepada Tuhan. Selamatkan kami Tuhan dan beserta seluruh jemaat. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 497 ayat 1 sampai 50 persebagai 2 ke kantor pusat HKBP. Puji-pujian bagi Allah yang telah menjadikan kita dan menjadikan segala yang kita perlukan. Tak terbilang semuanya itu karena kasih-Nya yang tak terbilang. Oleh karena itu kami menyerahkan kepadamu tubuh, jiwa, dan roh dan segala yang ada pada kami menjadi kemuliaan dan puji-pujian bagi Allah. Kami berterima kasih ya Tuhan, juga kami memuji Engkau, ya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dengan penyertaan kasih Tuhan, marilah kita berangkat menjalani hidup kita setiap hari. Walaupun kita masih menghadapi kesusahan karena pandemi COVID-19, tetapi kita percaya atas pemeliharaannya. Sebentar lagi kita akan memasuki tatanan kehidupan baru, berdamai dengan COVID-19. Hanya kepada Allah saja kita serahkan hidup kita, supaya Dia yang memelihara, menyertai, mendahului langkah kita. Marilah kita menjaga bumi ini dengan baik, saling mengasihi dan saling menolong di dalam kasih yang daripada Tuhan kita. Sinari hari
kita berdoa untuk persembahan kita, ya Allah Bapa kami yang di sorga. Kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Kami pelayan ibadah Minggu 14 Juni 2020 menyampaikan kepada Bapak Ibu seluruh jemaat HKBP Saresot Helvetia Sada, selamat hari Minggu, selamat beribadah di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.